Halo teman-teman, selamat datang di Deep Talk Demokritus. Hari ini kita bakal ngobrol tentang hal yang lagi jadi sorotan, yaitu banjir di Sumatera. Tapi kita lihat dari sisi yang mungkin jarang dibahas, yaitu etika dasar lingkungan. Tenang aja, ini bahasannya santai kok, bukan kuliah. Ya, karena sebenarnya etika lingkungan itu bukan teori doang. Itu tentang cara kita hidup sehari-hari dan gimana kita memperlakukan alam. Kalian gini juga gak sih kalau scroll HP di medsos suka lihat berita viral kan? Nah, bener banget tuh, di Sumatera kan lagi hype-hypenya tuh. Sumatera Barat, Sumatera Utara, banjirnya parah banget gak sih? Seharusnya udah di-warning gak sih sebelum kejadian? Itulah ulah manusia, antisipasinya kurang, selalu sepele. Parahnya ya, tinggal ada rumah, cuma kelihatan atapnya, jalanan putus, warga ribuan yang ngungsi tidak dapat baju. Iya, bener banget. Dan yang bikin miris tuh ya, rumah-rumah itu tuh tenggelam bukan cuman karena hujan deras, tapi karena emang kondisi alamnya tuh yang udah rusak. Hutan banyak dibabat, sungai itu dipersempit, sampah itu menumpuk. Yang bahkan tuh warga-warga sekitar udah bilang kalau misalnya daerah mereka tuh yang dulunya banyak pohon, sekarang tuh udah jadi kawasan pemukiman dan juga industri. Kayak menurut aku nih ya, sebenarnya ini tuh nunjukin kalau etika dasar tuh bukan cuman teori di kelas. Dan ini tuh nyata banget dampaknya di kehidupan sehari-hari. Dari cara kita hidup, cara kita buang sampah, cara kita ngelola tanah, itu semua akhirnya kelihatan di peristiwa kayak banjir di Sumatera ini. Nah, kita sambungin ke materi. Dalam etika dasar lingkungan, ada konsep bahwa alam punya nilai moral. Artinya, alam itu punya nilai untuk dihormati, bukan menjadi objek yang bisa dipakai anaknya. Betul, jadi bukan cuman ambil kayunya, gali tanahnya, bangun apa aja. Alam itu bukan mesin ATM yang segala ada, kita tuh minta tuh segalanya dikasih. Tapi lingkungan tuh juga ada keterbatasannya juga loh. Jadi ada prinsip moral untuk menjaga keseimbangannya. Dalam materi kan dijelasin juga manusia itu bagian dari alam, bukan di atas alam. Tapi kenyataannya banyak yang bertindak kayak alam itu properti pribadi. Iya betul tuh, contohnya yang paling dekat banjir ini. Karena hutan ditebang, kemampuan tanah menyerap air jadi berkurang. Jadi pas hujan deras sedikit, ya langsung meluap lah. Seperti penerbangan hutan yang secara terus-menerus. Dan lucunya ya, kalian tahu nggak sih, malah pohon kelapa sawit yang ditanam. Padahal kan nggak bisa terlalu meresapi air dengan baik dan banyak di dalam tanah. Bener banget. Terus sekarang sampah. Sekarang tuh sungai tuh ibaratnya udah kayak jalan tol buat sampah, tau gak sih? Kebayang nggak? Pas air naik dikit aja, itu tuh langsung mampet. Ini tuh contoh pelanggaran etika dasar. Ketika kita tuh nggak menghargai ekosistem. Dan kalau misalnya kita cuma mikir kepentingan manusia doang, yang kayak yang penting dapat uang lah, yang penting punya lahan lah, ya akhirnya kita sendiri yang kena dampaknya. Dan alam itu punya cara untuk membalas kalau misalnya kita sebagai manusia itu terlalu egois. Bener banget, Nicole. Di materi ini juga ada nilai tanggung jawab. Nah, etika dasar tuh bilang bahwa manusia punya kewajiban moral buat menjaga alam untuk generasi berikutnya. Tapi kalau masih buang sampah sembarangan ya susah sih. Dan kalau dipikir-pikir nih ya, etika dasar tuh kayak rem buat perilaku manusia. Nah, tanpa itu orang tuh bebas eksploitasi alam. Dan banjir sekarang ini tuh bukti nyata kalau saat etika diabaikan, alam tuh kayak ngingetin balik gitu loh lewat bencana ini. Tuh jadi ingat materi yang udah kita pernah baca juga. Kalau peraturan hukum itu tuh emang butuh etika, sebagian besar kesadaran moral. Sebagai dasar kesadaran moral, karena hukum itu bisa memaksa, tapi etika itu bikin kita sadar tanpa dipaksa. Iya bener, percuma ada aturan larangan buang sampah kalau kita sendiri nggak punya kesadaran. Karena inti etika dasar tuh soal apa yang benar dilakukan, bukan apa yang boleh dilakukan. Dan kalau ngomong banjir sekarang nih, kelihatan banget bahwa banyak kegiatan manusia itu yang melanggar kesan itu, nggak mikirin dampaknya jangka panjang. Sekarang kalau kita kayak materinya, materi etika
etika antropocentris sama ekosentris gimana menurut kalian? Nah, kalau misalkan di materi itu kan ada juga kan yang tadi dibilang sama Bang Okta ya, kalau misalkan etika antroposentris itu tuh sama ada ekosentris itu tuh kalau misalkan antroposentris itu tuh yang mikirin semuanya tuh harus tentang nguntungin manusia dulu. Dan ini tuh kelihatan banget tau di kasus Sumatera. Beneran deh. Ya iyalah, gimana nggak kelihatan banget. Yang penting kan untungnya tuh dulu oknum-oknum seperti itu kayak buka lahan, buka bangunan, tebang pohon, yang buat perajin-perajin kayak meja, kursi. Dampak lingkungannya apa? Dipikirannya kan nanti rasa pedulinya itu tidak ada. Kayak ibaratkan orang tidak punya etika tapi malah dipekerjakan. Kan lucu ya? Iya sih, tapi etika ekosentris tuh juga ngajarin loh kalau misalnya alam itu tuh harus dilihat sebagai sistem yang saling punya nilai. Jadi ibaratnya kalau misalnya satu rusak, ya yang lainnya itu ikut rusak. Bukti nyatanya itu apa? Banjir. Dan kalau misalnya pemerintah atau kita sebagai masyarakat itu cuma mikirnya jangka pendek, ya ujung-ujungnya kita juga yang rugi nggak sih? Iya, bener Nah, banget. nah sekarang nih kalau kita kaitin ke konsep, berarti itu kerusakan itu dikarenakan perilaku yang gak etis dong. Sebenarnya nih ya, kalau kita pakai kacamata materi, banjir ini tuh bisa dilihat sebagai Hmm. akibat dari tindakan tidak etis terhadap lingkungan. Karena kita melanggar prinsip-prinsip moral dalam penggunaan alam itu sendiri. Dan yang kena imbasnya tuh bukan cuman yang bikin kesalahan, tapi masyarakat yang nggak tahu apa-apa, masyarakat yang bahkan nggak ada kontribusinya dalam kesalahan yang dibuat oleh orang-orang lain, itu tuh jadi ikut kena imbasnya juga. Ini tuh jadi nyambung ke prinsip keadilan ekologis. Kayak warga yang hidup sederhana malah jadi korban, padahal bukan mereka pelakunya. Hmm, hmm. Nah, sekarang kita solusi. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari kasus banjir di Sumatera ini? Kalau dari sisi etika dasar ya, balik ke kesadaran sih. Tanpa kesadaran moral itu kan aturan hukum atau program lingkungan tuh cuma jadi formalitas aja dong berarti. Nah, etika kita sendiri juga punya loh. Jadi sebagai individu, seperti kita pun harus punya peran penting kayak kesadaran, moral. Kalau dari kita sendiri gak bisa berubah demi kelestarian alam itu, ya lalu yang tersisa ya nggak ada. Ya kita-kita udah musnah. Ini contohnya kita disiplin deh dalam hal kecil kayak buang sampah mungkin. Ya kan nggak bisa sembarangan. Dan kalau sembarangan juga akan berdampak yang besar bagi kita sendiri. Kalau misalnya dari segi pemerintah, ya yang pastinya sih mereka harus tegas ya. Apalagi kalau misalnya soal izin lingkungan, reboisasi, dan juga kayak penataan sungai. Jadi jangan cuma nunggu bencana dulu, baru mereka heboh nih untuk gimana nih cara ngatasinnya. Karena pencegahan itu bagian penting dari etika lingkungan. Kita tuh harus bisa mikir ke depan, bukan cuman bereaksi ketika semuanya tuh udah rusak. Mhm. Yang penting tuh ada kerjasama. Etika tuh bukan teori kalau nggak dipraktekin. Nah, jadi banjir ini tuh ngasih pelajaran kalau etika dasar tuh lingkungan, bukan tambahan, tapi fondasi. Nah, kalau fondasinya rusak, mau seberapa canggih pembangunannya tuh tetap aja runtuh kalau diperhadapkan dengan alam. Jadi kesimpulannya, banjir Sumatera ini bukan cuma bencana alam, tapi cermin bahwa kita sebagai manusia belum menjalankan etika dasar lingkungan dengan baik. Semoga kita makin sadar karena yang kita lawan itu bukan alam, tapi kebiasaan kita sendiri. Semua dimulai dari langkah kecil dari diri sendiri sebelum dunia ikut berubah. Iya, jadi intinya etika dasar itu bukan cuma soal jadi orang baik doang, tapi soal gimana kita mau bertanggung jawab atas dampak di hidup kita. Nah, dari kasus banjir di Sumatera ini tuh jadi pengingat kalau kita tuh nggak bisa hidup terus-terusan tanpa mikirin keseimbangan alam. Betul tuh. Oke teman, makasih buat pandangan kalian. Semoga di segi kita ini bikin lebih peka lingkungan. Sampai ketemu di sesi lain nih. Makasih.
Makasih.